Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Dewi Nirmalasari dari kelas 12-3, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang larutan penyangga. Dan saya juga akan lebih memfokuskan kepada satu organ, yaitu organ mulut. Nah, apa sih itu larutan penyangga? Jadi larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambahkan air. Selain itu, meski ditambah asam atau basa, pH-nya berubah sedikit atau tidak berubah secara signifikan. Sifat larutan penyangga dapat membantu tubuh manusia untuk mempertahankan pH meskipun diberi penambahan zat asam atau basa. Dengan derajat keasaman yang stabil, maka tubuh dapat menjalankan fungsinya dan terhindar dari ancaman penyakit. Jadi, pH larutan penyangga tidak akan berubah meski ditambah asam kuat, basa kuat, dan larutan yang diencerkan. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa tubuh manusia itu tidak bisa menerima pH yang tiba-tiba naik atau turun drastis akibat larutan asam atau basa. Hal ini berbahaya bagi tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, peran larutan penyangga ini adalah untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan pH di dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke jenis larutan penyangga. Nah, secara umum larutan penyangga itu terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, kita akan membahas tentang larutan penyangga asam terlebih dahulu. Larutan penyangga asam adalah buffer yang memiliki pH kurang dari 7 atau memiliki suasana asam. Larutan penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya. Nah, larutan penyangga asam akan mempertahankan pH-nya tetap di bawah 7 jika ditambahkan asam maupun basa. Nah, rumus pH larutan penyangga asam adalah pH sama dengan pKa dikurang log buka kurung A per G tutup kurung. Ka ini adalah tetapan kesetimbangan asam, A-nya adalah jumlah mol asam, G-nya adalah jumlah mol basa konjugasi. Selanjutnya adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa disebut juga sebagai larutan penyangga alkali, memiliki pH di atas 7 atau memiliki suasana yang basa. Nah, larutan penyangga basa ini dibuat dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya. Larutan penyangga basa akan mempertahankan pH-nya tetap di atas 7 jika ditambahkan asam maupun basa lain. Jadi rumus pH larutan penyangga basa itu adalah POH sama dengan PKB dikurang log buka kurung B per G tutup kurung. KB ini adalah tetapan kesetimbangan basa, B-nya adalah jumlah mol basa, G-nya adalah jumlah mol asam konjugasinya. Nah, selanjutnya adalah komponen larutan penyangga. Larutan penyangga di dalam mulut terutama mengandung asam lemah dan basa konjugatnya yang menjaga pH di sekitar 6,2 sampai 7,6 untuk melindungi gigi dan jaringan mulut. Nah, jadi salah satu komponen utama itu tuh asam karbonat H2CO3 dan ion bikarbonat HCO3- yang berperan dalam penyanggaan pH. Nah, reaksi penyangga di dalam mulut itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh reaksinya. Karena kita membahas tentang mulut, jadi di sini kita membahas reaksi yang terjadi di dalam mulut ya. Nomor 1 itu ketika pH mulut turun, misal karena asam dari makanan atau bakteri. Reaksinya adalah HCO3- ditambah H+ menghasilkan H2CO3. Yang nomor 2 itu adalah kebalikannya, ketika pH mulut naik. Nah, dengan kedua cara ini, sistem penyangga ini membantu menjaga pH mulut tetap stabil, mencegah kerusakan gigi akibat perubahan pH yang ekstrim. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi larutan penyangga di mulut, yaitu menjaga kestabilan pH mulut, penting untuk mencegah kerusakan gigi. Nah, salah satu fungsi utama larutan penyangga adalah melindungi mulut dari kerusakan yang disebabkan oleh perubahan pH. Jadi kita kan setelah mengkonsumsi makanan atau minuman asam, nah mulut kita ini tuh cenderung pH-nya menurun, yang dapat menyebabkan kerusakan pada emel gigi kita. Nah, larutan penyangga ini tuh yang
berfungsi nih untuk menetralkan asam tersebut dan menjaga supaya pH-nya itu tetap stabil. Selanjutnya adalah proses kerja larutan penyangga, yaitu reaksi dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan pH drastis. Nah, ketika asam dari makanan atau minuman yang kita makan itu masuk ke dalam mulut, larutan penyangga bikarbonat bereaksi nih dengan asam tersebut untuk mengurangi dampaknya terhadap pH. Jadi jika pH itu menurun karena asam, si bikarbonat akan menyerap ion hidrogen atau H+ untuk membentuk asam karbonat yang kemudian dapat terurai menjadi air dan karbon dioksida yang mudah dihilangkan. Oke, selanjutnya adalah hubungan dengan kesehatan mulut. Menurutnya resiko erosi emal gigi dan perkembangan karies. Menjaga pH yang stabil itu sangat penting ya untuk mencegah erosi emal dan perkembangan karies. Nah, saat pH mulut berada di bawah 5,5, mineral pada gigi itu mulai larut, menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, larutan penyangga di mulut ini tuh yang membantu menjaga keseimbangan mineral pada gigi. Nah, selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi efektivitas penyangga. Produksi air liur, jenis makanan, dan kebiasaan kebersihan mulut. Nah, produksi air liur yang cukup itu sangat penting ya untuk efektivitas larutan penyangga. Selain itu, pola makan seperti seringnya konsumsi makanan asam, serta kebersihan mulut juga memengaruhi kemampuan larutan penyangga untuk bekerja dengan baik. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai ke sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah larutan penyangga di mulut, terutama yang berbasis bikarbonat, berperan penting dalam menjaga kestabilan pH untuk melindungi kesehatan gigi dan jaringan mulut. Dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari makanan dan minuman, larutan penyangga mencegah erosi emal dan perkembangan karies, serta mempertahankan keseimbangan mineral pada gigi. Efektivitas yang dipengaruhi adalah pada saat produksi air liur dan kebiasaan makan, sehingga menjaga kebersihan dan pola makan sehat sangat penting untuk mendukung fungsi larutan penyangga ini. Oke, mungkin segitu saja dulu yang bisa saya sampaikan tentang larutan penyangga dan yang terfokus pada organ mulut. Jika saya ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.